Dewan Pimpinan Pusat PDIP membuka peluang tak akan mengumumkan sikap mereka untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan dalam Rakernas 5 yang akan digelar 24 hingga 26 Mei atau pada akhir pekan ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut keputusan partainya soal itu berpeluang baru akan diumumkan pada Kongres Partai pada 2025 mendatang. Kalau belajar dari kongres-kongres sebelumnya, karena ini merupakan hal yang sangat strategis, itu rata-rata ditetapkan di dalam kongres, tetapi Rakernas yang mengemban nilai-nilai demokrasi tentu saja akan melihat sense of urgency dan sense of priority terkait dengan sikap politik partai. Dia menyebut keputusan partainya untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Subianto ke depan sebagai hal strategis. Nantinya dalam Rakernas, kata Hasto, partai akan meminta masukan dari para kader tingkat daerah. Namun begitu, PDIP, kata Hasto, tetap akan mempertimbangkan urgensi dan prioritas terkait sikap tersebut. Sikap politik partai terkait dengan hal tersebut akan menerima masukan di dalam rapat kerja nasional, tetapi keputusan politik itu bisa dilakukan pada saat rapat kerja nasional, bisa juga dilakukan pada saat kongres yang akan datang. Rakernas akan digelar di Beach City Internasional Ancol, Jakarta Utara dan akan membahas sejumlah isu strategis. Agenda itu diantaranya mulai dari evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilpres, evaluasi internal, hingga persiapan jelang kongres partai yang akan digelar pada 2025 mendatang. Hasto mengatakan Rakernas akan dibuka dengan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Acara akan dihadiri 3 pilar partai, yakni pengurus struktural, anggota legislator, hingga para kepala daerah. Akan membawa obor kebenaran tersebut, obor perjuangan tersebut untuk dibawa ke tempat rapat kerja nasional di Beach International Stadium Ancol bersama dengan seluruh komponen anak-anak muda dari PDI Perjuangan. Kemudian yang kedua, rapat kerja nasional kelima secara teknis dan juga secara substansi dari seluruh materi-materi yang dibahas sudah diselesaikan oleh steering committee dan Rakernas akan diikuti oleh 2.160 peserta yang berasal dari fungsionaris DPW partai, ketua sekretaris bendara DPD dan DPC partai, anggota DPR RI, badan dan sayap partai, ketua sekretaris bendahara DPLN, Dewan Pimpinan Luar Negeri dari 16 negara, anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota, kepala daerah wakil kepala daerah PD Perjuangan, dan calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent. Sehingga pada saat pembukaan jumlah peserta mencapai 4.858 peserta. Nah, di dalam rapat kerja nasional kelima tersebut, agenda utama di dalam pembukaan Rakernas itu adalah menerima obor dan api nan tak kunjung padam, api perjuangan nan tak kunjung padam, kemudian pidato politik dari Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarnoputri. Dan hal yang ketiga, bahwa Rakernas merupakan suatu momentum untuk mensikapi dan melakukan evaluasi terhadap apa yang terjadi di dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif pada 2024 yang lalu, ya, pada tanggal 14 Februari ya, 2024, di mana steering committee telah melakukan pembahasan secara intens untuk merumuskan sikap-sikap politik partai terkait dengan konsolidasi partai dalam menghadapi pilkada serentak, sikap politik terkait dengan situasi dan dinamika politik nasional dan internasional, sikap politik terhadap berbagai persoalan pokok rakyat yang harus direspon oleh PD Perjuangan, dan juga akan disampaikan sikap politik yang berkaitan dengan tantangan-tantangan
demokrasi yang akan datang, serta bagaimana sebagai negara hukum harus menghormati supremasi hukum dan juga sistem meritokrasi yang harus dibangun. Di luar itu, rapat kerja nasional juga akan membahas berbagai hal-hal yang sifatnya strategis terkait dengan bagaimana strategi pemenangan pemilu kada serentak pada bulan November 2024 yang akan datang.